Tata kelola perusahaan di swasta dan organisasi nirlaba. Jenis-jenis NPO. Ada berbagai NPO yang dibuat untuk tujuan filantropis, di antaranya pemerintah negara bagian dan lokal, organisasi perawatan kesehatan, kolese dan universitas, organisasi amal. Ada tujuan NPO. Tujuan utama NPO adalah untuk melayani publik daripada mendapatkan keuntungan. Kemudian ciri-ciri dari NPO yaitu yang pertama, mereka tidak berusaha mencari keuntungan dan seringkali dibebaskan dari pajak penghasilan. Dua, dimiliki secara kolektif oleh para pendukungnya, di mana kepemilikannya tidak dibuktikan dengan adanya saham yang dapat dijual atau diperdagangkan. Ketiga, keputusan kebijakan dan operasional mereka biasanya dibuat dengan suara mayoritas dari badan pemerintahan yang dipilih atau ditunjuk. Kepercayaan publik terhadap NPO. NPO khususnya badan amal telah berada di bawah pengawasan ekstensif terkait tata kelola, integritas keuangan, pengelolaan sumber daya, dan kesesuaian kompensasi mereka. Skema IRS juga telah meningkatkan upaya dalam meninjau sekitar 400 yayasan mengenai status bebas pajak dan keputusan kompensasi mereka. Contohnya yaitu menurut Undang-Undang Integritas Nirlaba California mewajibkan badan amal yang melaporkan pendapatan lebih dari $2 juta agar komite audit dan laporan keuangannya diaudit. Tata kelola NPO. Munculnya reformasi perusahaan, aturan, dan peraturan memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola dan akuntabilitas. Di sini ada ketentuan SOX yang sesuai untuk NPO, diantaranya yaitu membentuk komite audit yang hanya terdiri dari direktur independen. Kedua, melarang penghancuran arsip. Ketiga, membangun program whistleblower. Dan yang terakhir, menetapkan kode etik perilaku. Struktur tata kelola NPO. Prinsip tata kelola yaitu prinsip kewajaran, transparansi, daya tanggap, akuntabilitas, ketahanan, komunikasi, dan pengungkapan untuk perusahaan publik juga relevan dengan NPO. Mekanismenya yaitu perusahaan NPO berbeda dengan perusahaan publik. Mekanisme tata kelola utama NPO adalah Dewan Penasehat dan penasehat mereka. Di sini ada fungsi pengawasan NPO, yaitu ada kewajiban ketaatan, tugas perawatan, dan tugas kesetiaan oleh tugas direksi, dan ada berbagai komitenya, komite dewan. Kemudian fungsi pengawasan NPO, satu, menetapkan misi dan tujuan organisasi, kedua, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, ketiga, membentuk komite dewan yang sesuai, keempat, menunjuk pejabat dan eksekutif untuk menjalankan organisasi. Dan yang lainnya bisa kalian baca di bawah ini. Kemudian yang terakhir ada praktik terbaik, di mana praktik terbaik ini yang disarankan untuk NPO. Yang pertama, jadikan perilaku etis sebagai pusat budaya dewan. Kedua, memperkuat kontrol internal. Ketiga, meninjau peraturan dan lain sebagainya. Kemudian ada pengendalian internal di NPO. Yang pertama yaitu ada pernyataan misi, kedua kode etik, ketiga piagam, dan keempat anggaran rumah tangga. Dokumen tata kelola NPO terdiri dari 4 dokumen yang telah saya sebutkan tadi, 2 dokumen organisasi, yaitu yang berisi pernyataan misi dan kode etik, dan 2 dokumen hukum, berisi piagam dan anggaran rumah tangga. Demikian dan terima kasih.